Oke, teman-teman, ketemu lagi di PES Channel 12 membahas seputar dunia aquascape. Nah, seperti di video-video sebelumnya kita membahas alligator aquascape. Nah, kali ini kita akan membahas Chinese alligator atau biasa disebut ikan cai. Ikan cai ini singkatan dari Chinese alligator atau ikan pemakan alga. Ikan ini berasal dari Cina ya, sesuai dengan namanya Chinese alligator. Tapi pada kenyataannya ikan ini juga terdapat di beberapa negara seperti Kamboja, Thailand, dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Tapi mungkin terkenal sebagai Chinese alligator karena mungkin pertama kali ditemukan di negara Cina ya. Nah, ikan ini di alam bebasnya bisa berukuran lebih besar dari ukuran yang sering ada di akuarium ya, atau di aquascape. Nah, ikan ini pada umumnya makan alge ya, ataupun ganggang yang ada di sungai-sungai. Ikan ini sangat menyukai arus yang kencang, baik itu di sungai ataupun di aquascape. Makanya untuk di aquascape, arus yang kencang sangat disukai ikan cai ini. Ikan cai ini tergolong pemakan alge yang bagus ya untuk di usia muda atau ukuran yang masih kecil ya. Jadi diusahakan untuk di aquascape, jika ingin digunakan untuk membasmi alge, diharapkan ikan ini yang ukuran masih kecil, karena kalau udah ukuran yang besar biasanya ikan ini cenderung malas dan menunggu dikasih makan pelet ataupun cacing cacing pakan ikan lainnya gitu ya. Jadi usahakan ikan ini dipelihara pas waktu kecil. Kalau sudah besar nih seperti di video, kebanyakan sering nemplok di daun ataupun di batu. Ikan cai ini sangat efektif untuk membasmi alge-alge tertentu saja ya, seperti alge diatom ataupun brown alge ya, yang tumbuh di fase awal aquascape, juga fuzz alge, green spot alge ya, yang nempel di daun-daun. Karena dari bentuk mulutnya ini seperti ikan sapu-sapu pada umumnya ya. Nah, jadi fungsi si mulutnya itu untuk memakan semua jenis alge yang nempel di daun. Cuman untuk hair alge ataupun jenis BBA, ikan ini kurang begitu efektif. Jadi sebelum membeli ikan ini, pastikan dulu di aquascape yang akan kita hilangkan atau musnahkan itu alge seperti apa. Nah, ikan ini saya rekomendasikan untuk membasmi ikan diatom. Oh ya, dari sifatnya ikan cai ini yang cenderung agresif, diusahakan dipelihara di akuarium atau aquascape yang lebih dari 70 cm, karena ikan ini cenderung gerasak-gerusuk dan kagetan, dan juga jahil ke ikan yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Jadi diusahakan jangan digabungkan dengan jenis ikan-ikan seperti ikan diskus, manfish. Biasanya ikan ini kalau udah besar suka nemplok di badan ikan diskus ya, untuk memburu lendir ikan itu. Nah, jadi peliharalah ikan cai dengan jenis ikan-ikan tertentu yang seperti kardinal, tetra, tapi yang ukuran lebih besar ya, yang sudah agresif, supaya tidak diburu sama ikan cai ini. Jadi ikan cai ini hanya memburu lendir-lendir ataupun lemak yang ada di kulit ikan, karena kebiasaannya menghisap lendir ataupun alge. Nah, ikan ini karena agresif ataupun kagetan sering juga mati konyol, alias dia lompat secara mendadak dari akuarium ataupun aquascape, akhirnya mati kering di lantai. Sering sekali saya temukan, ataupun saya beberapa kali memelihara ikan ini tiba-tiba sudah kering di lantai, dikerubutin semut. Nah, jadi diusahakan ikan ini
dipelihara di akuarium yang lumayan besar dan panjang dengan arus yang kencang. Itulah habitat kesukaan si ikan cai ini, terutama di aquascape yang udah rimbun. Dia akan sembunyi di sering nemprok di daun-daun anubias ataupun di batang-batang kayu. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang ikan Chinese alligator atau ikan cai ini. Jadi teman-teman, sebelum membeli ikan cai ini, pastikan dulu masalah alga apa yang akan dibasmi oleh ikan ini, dan pastikan dulu ukuran aquascape-nya supaya ikan ini tidak mati sia-sia karena loncat dari akuarium atau aquascape. Dan juga pastikan jika teman-teman punya ikan discus ataupun manfish, biasanya ikan ini sangat jahil terhadap ikan discus. Jadi pikir 2 kali untuk memelihara ikan cai digabung dengan ikan discus. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar, dan jika menyukai konten-konten seperti ini, untuk mengklik tombol subscribe dan mendukung channel ini. Sekian dan terima kasih.